Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang materi ya. Masih di materi tambahan di basic skill course ya. Antara bisnis dan dagang apa sih bedanya gitu ya? Bisnis dan dagang apa bedanya? Tentu sangat jauh berbeda ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sa'id bin Umair dari pamannya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ini dari Ibnu Umar ya, pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam kabar hadis sahih. Nah, di sini juga Pak Firly menjelaskan bahwa di sini ditulis ya, teman-teman pastinya pernah membaca artikel tentang cash flow quadrant ya dalam buku Rich Dads karya Robert C. Kiyosaki. Buku itu membahas tentang cash flow quadrant, yaitu pembagian profesi yang menghasilkan income dalam 4 bagian dan secara aliran uang terbagi atas 2 bagian, yaitu active income dan passive income. Adapun 4 bagian tersebut, yang pertama adalah employee ya. Pertama adalah employee, bekerja untuk orang lain nih. Bekerja untuk orang lain yang E ya. Bekerja untuk orang lain. Employee adalah orang yang bekerja pada orang lain atau bekerja untuk orang lain, diberi gaji atau upah setiap bulannya sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Kelebihannya memang memiliki kepastian gaji bulanan, fasilitas karyawan ya. Nih yang ini. Kelemahannya enggak enaknya itu tidak memiliki kebebasan dalam menentukan penghasilannya sendiri, dan yang terutama tidak memiliki kebebasan waktu, serta seluruh nasib pekerjaannya sangat ditentukan oleh atasan, termasuk jika dianggap tidak dibutuhkan lagi tenaganya, maka bisa aja berhenti sewaktu-waktu kan. Kemudian yang kedua adalah yang S ini ya, self-employed ya. Ini maksudnya adalah orang yang bekerja sendiri, bekerja dengan tangannya sendiri, diistilahkan sebagai pedagang lah ya. Masuk dalam kelompok ini adalah semua pedagang yang masih mengandalkan dirinya, termasuk juga para profesional seperti dokter, dokter praktek, dosen terbang, guru privat, pedagang secara umum, dan lainnya ya. Itu yang self-employed, bekerja sendiri ya. Nah, kelebihannya itu kuadran S ini ya, lebih baik lah dari kuadran E yang tadi ya. Lebih baik dari kuadran ini karena lebih memiliki kebebasan waktu dan kemampuan menentukan penghasilan mereka sendiri. Semakin rajin dan tekun ia bekerja berdagang, maka semakin tinggi ya penghasilannya atau income yang bisa mereka dapatkan. Nah, ada juga kelemahannya. Kelemahannya kuadran S ini sangat bergantung pada kekuatan fisik. Tidak bisa diwariskan dan sangat bergantung pada personal life skill dirinya sendiri. Sehingga jika dirinya sakit atau sedang pergi haji atau bahkan meninggal, maka ia tidak ada income sama sekali gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke business owner ya. Ini business owner ya. Nah, pemilik bisnis ya adalah kelompok para pengusaha, para pebisnis ya. Dan yang dimaksud dengan bisnis adalah sebuah usaha perniagaan yang menguntungkan dibangun dengan sistem
ya. Dibangun dengan sistem dan sistem itu dapat bekerja dengan baik untuk Anda meskipun tanpa kehadiran diri Anda sama sekali. Ya, akan tetap tersistem meskipun tidak ada diri Anda. Sederhana adalah bisnis tetap bisa jalan meskipun diri Anda sedang jalan-jalan. Kuadran B ini kata kunci utamanya adalah membangun ya dan memiliki sistem dan membuat semua proses bisnis dijalankan berdasarkan sistem. Dan sistem bersama orang-orang yang ada dalam sistem itulah yang bekerja untuk bersama Anda. Gitu loh ya. Jadi ini business owner ya. Kelebihannya kuadran B sudah sangat pasti lebih baik lah dari kuadran S. Kelebihan itu pastinya adalah memiliki kebebasan waktu ya. Memiliki kebebasan waktu dan memiliki kemampuan juga kebebasan untuk menentukan sendiri berapa income yang Anda inginkan. Serta nilai positif lainnya adalah melakukan pemberdayaan orang lain dengan membuka lapangan kerja baru atau peluang usaha kemitraan bersama Anda. Nah, tantangannya adalah bisnis memiliki resiko kegagalan dan jika ada resiko pastinya Anda harus siap menanggungnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah investor ya. I. Investor passive income. Investor adalah kuadran terakhir yang paling terbaik, yaitu mereka yang memiliki cukup uang untuk kemudian berinvestasi ke berbagai bisnis orang lain. Pada level ini, uanglah yang bekerja untuk Anda, sebab Anda adalah investornya. Kelebihan uang dan sistem yang bekerja untuk Anda. Jadi uang kita bekerja untuk kita gitu. Jadi tantangannya, namun jika salah investasi dan salah perhitungan dapat membuat semua investasi hilang dalam hitungan waktu yang sangat cepat ya. Nah, di mana posisi kita sebagai agen HNI? Ayo, di mana? Di mana posisi kita sebagai agen HNI? Ya, jadi di dunia MLM dikenal sebagai istilah independent business owner ya, atau IBO. Dan tentunya ada kuadran B. Kita berada di kuadran B ya, kuadran business owner juga. Dari uraian cash flow kuadran di atas, rekan-rekan sudah bisa membedakan harusnya tentang bedanya dagang dan bisnis. Nah, perbedaan antara dagang dan bisnis kita bisa lihat di sini ya. Dagang self-employed, dagang kita fokus ke sini dan ke sini. Ini dagang dan ini bisnis. Nah, yang pertama, dagang itu bekerja sendiri ya. Yang pertama, dagang itu bekerja sendiri. Tapi kalau bisnis bekerja dengan sistem. Kerja dengan sistem, memiliki sistem serta orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa ditinggal, sangat bergantung pada diri Anda. Itu kalau yang dagang ya. Kalau yang dagang itu gak bisa ditinggal, sangat bergantung dengan kita. Kalau gak ada kita ya gak jalan, kalau ada kita jalan gitu. Tapi kalau yang bisnis ini sangat bisa ditinggal, bergantung pada sistem yang telah dibuat dengan baik. Jadi HNI ini biar ditinggal ya tetap jalan gitu. Kalau dagang kan kita harus hadir terus di tempat itu saat itu. Kalau nggak ada kita ya nggak berjalan, nggak ada hasil. Nah, kemudian perbedaan yang keempat, kalau dagang fokus hanya pada margin selisih harga jual dengan harga modal sebagai keuntungan setiap produk yang dijual. Tapi kalau bisnis HNI fokus tidak hanya pada margin, tapi yang paling penting adalah volume ke kuantitatif omset yang bisa semakin besar dengan rekrutmen ya. Jadi dengan mengajak banyak orang. Kemudian yang kelima, kalau dagang itu fokus pada penjualan
ya, pada salesnya. Tapi kalau bisnis fokus pada marketing, pemasaran, dan networking ya, jaringan bisnis. Kemudian yang keenam, kalau dagang itu berorientasi yang penting terjual dan memenuhi target harian penjualan. Tapi kalau yang bisnis ini berorientasinya tidak hanya pada penjualan, tapi yang utama adalah pelayanan dan review kepuasan pelanggan. Ya. Lanjut ke poin 7. Kalau yang dagang itu umumnya hanya memiliki target harian dan tidak memiliki visi besar untuk menjadi bisnis masa depan dan tanpa planning atau strategi apapun. Berbeda dengan bisnis. Bisnis itu memerlukan target dalam proyeksi visi bisnis masa depan yang besar dengan kejelasan planning, target, dan strategi. Kemudian yang ke-8, kalau dagang itu hampir tidak pernah membuat daftar nama ya, untuk yang pernah membeli atau calon pembeli produknya tersebut. Tapi kalau yang bisnis HN ini perlu dan wajib membuat daftar nama. Nah, kemudian yang ke-9, hampir tidak membutuhkan mentor. Gak usah, gak butuh mentor, karena dia sendiri yang tahu gitu kan. Kalau yang bisnis HN ini sangat membutuhkan mentor bisnis. Kita harus punya guru ya untuk menjadi seorang yang sukses, harus berguru. Kemudian yang ke-10 ini memiliki income yang sangat tergantung pada usia produktif dan kondisi fisik Anda sendiri. Ini kalau dagang ya. Itu ya kalau usianya sudah sepuh gitu kan. Jadi ya berhenti juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisnis HNI memiliki income yang potensial terus berkembang kokoh dan membesar melebihi batas usia Anda sendiri. Jadi kalaupun kita wafat nanti bisa dilanjutkan oleh anak-anak. Jadi tidak berhenti sampai usia kita sudah tua gitu kan. Kemudian yang ke-11 itu kalau yang dagang ini terbatas ya area bermainnya. Tapi kalau bisnis HN ini hampir bisa dikatakan tidak memiliki batasan wilayah. Tapi wilayah bisnisnya adalah seluas bumi ini. Berupaya untuk membuka banyak cabang, banyak banget cabangnya, gampang ya didapat. Nah, mungkin itu saja perbedaan antara dagang dengan bisnis. Jadi teman-teman bisalah membedakan. Jadi tetaplah berjuang di HNI. Insya Allah nikmatin saja prosesnya. Kalau misalkan kita tahu cara kerja benarnya, teman-teman pasti bisa meraih dari AB ke ED itu mudah sekali kalau kitanya serius ya. Tapi kalau nggak serius ya nggak bisa. Makanya mulai dari sekarang silakan membuat daftar nama. Karena daftar nama itu adalah penentuan kalau mau sukses ya kita bikin daftar nama. Tapi kalau enggak ya sudah, wassalam. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.